Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemerintah daerah mulai tahun ini menargetkan PAD Rusunawa sebesar Rp250 juta. Selain dibebani dengan PAD, perbaikan sarana dan prasarana untuk rumah susun sewa tersebut juga terus dilakukan, yang mana pada tahun ini Pemda akan membangun tembok pengaman di Rusunawa, Labuan Lombok dengan anggaran Rp200 juta. Rumah susun sewa menjadi salah satu solusi yang disediakan oleh pemerintah selain dengan melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, perbaikan sarpras fasilitas tersebut terus dilakukan. Saat ini, jumlah fasilitas rumah susun milik pemerintah daerah ada 2, masing-masing terdapat di wilayah Labuhan Haji dan Kayangan Labuhan Lombok. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perkim Lombok Timur Purnama Hadi, pemerintah daerah mulai tahun ini menargetkan PAD Rusunawa sebesar Rp250 juta. Selain dibebani dengan PAD, perbaikan sarpras untuk rumah susun sewa juga dilakukan, yang mana pada tahun ini Pemda akan membangun tembok pengaman di Rusunawa Labuhan Lombok dengan anggaran Rp200 juta. Ditegaskan Purnama Hadi, pembangunan tembok pagar Rusunawa Kayangan bertujuan untuk pengamanan. Saat ini bangunan tersebut dikatakan masih belum ditempati akibat bencana gempa beberapa tahun lalu. Untuk itu pemerintah pusat melalui Balai Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Barat atau BPNT mengimbau pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut. Terlebih lagi mulai saat ini pemerintah daerah telah menargetkan Rusunawa menjadi salah satu aset yang bisa mendatangkan PAD. Untuk itu pihaknya akan berupaya maksimal memanfaatkan potensi tersebut agar bisa mencapai target yang dibebankan. Saat ini Rusunawa yang terisi penuh hanya Rusunawa Labuhan Haji dengan kapasitas 42 kamar. Kedepan pemerintah daerah akan kembali mengajukan pembangunan Rusunawa karena jika melihat kondisi lapangan, masih banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dengan biaya murah, di mana sewa rumah susun per bulan hanya dibebankan Rp300 sampai Rp400.000. Dari pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Perumahan Nusa Tenggara 1 yang ada di Mataram, kita dianjurkan untuk memanfaatkan dulu rusun yang sudah ada. Di Lombok Timur ini kan ada 2, satu di Labuan Haji, kemudian satu lagi di Kayangan, Labuan Lombok. Yang Labuan Haji kan sudah full ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sekarang yang rusun yang di Kayangan ini kan untuk sementara ini kan masih kosong akibat gempa dulu kan. Pada mulanya dulu tahun 2018 ini Rusunawa dengan kapasitas ruangan itu sebanyak 120 ruangan ya dengan lantai 5 itu dulunya sudah ditempati oleh masyarakat nelayan. Tapi karena terjadi bencana maka masyarakat itu keluar dari rusun. Untuk Rusunawa itu kita minta sewa dari masyarakat yang berpenghasilan rendah, tentu dengan sebagai sumber PAD kita pendapatan asli daerah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kisarannya itu tidak terlalu besar, itu sekitar 300 sampai 400 ribu per bulan. Kemarin kita ditargetkan sekitar 250 juta. Sementara itu pengelola rumah susun Labuhan Haji Muhammad Hadid Hakim menyebutkan pihaknya siap membantu pemerintah daerah mencapai target tersebut. Ia menegaskan sesuai dengan data, setiap bulan pendapatan sewa yang didapatkan Rusunawa Labuhan Haji sebesar Rp14 juta. Meski demikian terdapat rincian beberapa biaya pengeluaran yang harus ditanggung seperti listrik, air, biaya pemeliharaan dan biaya kebersihan, sehingga total PAD yang bisa diserahkan per bulan hanya Rp3.500.000. Adapun terkait dengan antusias masyarakat untuk menempati rumah susun sejauh ini diakui cukup bagus. Hal ini ditandai dengan banyaknya peminat yang mengantri untuk menempati fasilitas tersebut meskipun sudah terisi penuh. Saat ini tercatat 14 orang masuk dalam daftar antri. Terlalu banyak masyarakat yang dari ekonomi menengah ke bawah. Kadang ini Mbak, tanggal 10 itu kan seharusnya kami narik dari 42 kamar ini Mbak, tidak semuanya kami tarik Mbak. Tidak semuanya kami tarik, kenapa? Contoh di kamar itu Mbak, penyandang disabilitas selama dia penghuni dari tahun 2021 tidak pernah sampai sekarang tidak pernah kami tarik karena beliau disabilitas. Oke lah kami permaklumi. Dan banyak lagi yang masyarakat kita di sini yang menunggu seperti kiriman suaminya lah dari Malaysia, belum jual inilah kan karena mayoritas di sini penghuninya kelas menengah ke bawah. Kalau kita mentarget 15 juta itu per bulan itu kayaknya bisa, tapi itu masih kotor Mbak, karena di sana ada listrik. Listrik itu wajib dibayar itu per tanggal 13, kalau enggak per tanggal 13 Mbak, dimatikan otomatis dia. Enggak mau tahu dia pihak PLN udah gajian atau belum.
Baik Silawati, Lalu Halili, Selaparang TV melaporkan.